Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Rasulullah rahimahullah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadaytum Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Nabi Karim Al-Hidman Al-Zalika Min Al-Syahid Wa-Syahid Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebelumnya oleh mohon maaf, minta ampun, minta ridho pada Tuhan, orang tua-tua yang di sini, tokoh-tokoh tamu, ustaz-ustaz. Saya di sini hanya sekedar menyampaikan apa yang pernah saya dapat sewaktu saya kuliah, sewaktu saya di pondok pesantren. Saya masih ingat perkataan profesor saya waktu saya kuliah di semester 4. Nama beliau Profesor Dr. Abdullah Karim. Beliau sekarang jadi guru besar di UIN Antasari, guru besar ilmu tafsir dan Quran. Beliau menyampaikan ini, surah Al-Baqarah ayat 282 itu dalam tafsir At-Tabarani menyampaikan, mengartikan ayat tersebut atau sebagai hujah dalam hukum Islam, termasuk akta notaris, termasuk masalah utang piutang. Nah, 3 minggu yang lalu ini kan sengaja juga di lini masa, termasuk Facebook, Instagram, atau di WhatsApp itu minjam uang dulu 100.000. Nah, sepengetahuan dulu pinjam duit, pinjam meminjam itu minimal ada oktah atau tertulisnya, minimal lagi kalau ada tulisannya kita bisa saksi. Nah, kemudian aja orang-orang yang pernah berhubungan dengan ulun, ketika anak berhutang itu pasti ulun minimal ada chat ke sini. Jadi ada saksi ulun, ada hujah. Maksud ada hujah ini, kadang kita ini kagak ingat lawan yang namanya hutang. Iya kalau sedikit, kalau 100. Tapi ulun hari-hari pinjam uang dulu 100, pinjam uang 100, sehari-hari 30 hari bisa 33 jutaan. Nah, itu yang dianjurkan, yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala lawan kita, bahwa utang piutang itu ada akta notarisnya atau dituliskan. Siapa yang menulis? Kita akan menulis. Kalau dalam penafsiran atau berani itu harus orang yang adil. Nah, kalau Buya Yahya menafsirkan orang adil ini, baik yang tukang hutang, baik yang menghutangi, kayak itu Buya Yahya. Tapi kalau Adi Hidayat menafsirkan orang yang menulis ini harus orang lain atau saksi. Misalkan dulu hutang sama Hakim, Pak, belum hutang nih sekitar 2 juta. Ulun harus mengirim saksi, yang saksi ini menghutang, yang harus menuliskan. Nah, itu praktiknya kayak itu Bang. Kalau yang ulun pahami dari Ustadz Hadi Hidayat, harus saksi yang menuliskan. Nah, kalau kurang bahari, malah orang kiai dulu tuh, termasuk Profesor ulun itu lebih menganjurkan saya yang hutang ini, lawan yang tukang hutang ini, bawa 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi ini yang jadi pegangan. Nah, kayak itu Bang, ketika kita hutang piutang, tapi sampai hari ini mohon maaf, hutang piutang ini kadang ya tahu sendiri lah kayak apa. Nah, kalau biayanya itu agak longgar, Pak. Agak longgar
2 juta itu nggak apa-apa lah, kayak ada tulisan. Yang penting ada saksi lah. Yang penting ada saksi maksudnya kata biaya. Tapi kalau ahli hidayah itu agak keras. Yang namanya utang tetap harus ada tulisannya. Karena ini pengalaman dia kayak kemarin itu ada suatu di pesantren itu orangnya ini kadang-kadang kisah sama anak istrinya ternyata punya sandaan atau gadai televisi. Nah anak kada tahu, nah orang nang bibi kan, nang istri kada tahu. Nah ini kan aja bermasalah Pak. Kenapa? Ia muncullah utang dan kelihatannya orangnya bina cukup aja gitu. Nah ini yang dikhawatirkan sebagian ulama, kalau kita kada punya saksi, kada punya tulisan, termasuk angka taris. Dan sampai hari ini para ulama kada pernah menemui gitu utang piutang itu dituliskan. Sebenarnya kalau dalam tafsir At-Tabrani atau tafsir yang paling terkini Imam Nawawi misalnya, Imam Nawawi itu menyuruh minimal dituliskan, minimal dituliskan. Nah lalu kayak bapak misalkan ya tadi yang namanya Pak nomor 100 misalnya Pak nomor 100 ya, kalau pian percaya lawan yang kasih utangi ya tidak masalah. Tapi kalau pian kurang ada kada rasa percaya ya minimal dituliskan, ya bila ada kawan oke, tarik kawan baik, tarik kawan itu berdua. Nah dia utang lah kayak dengan 100 yang ini kita bilang tarik, jadi ada hujah. Biasanya kayak itu baik kalau di akhir itu waktu kita meninggal kadang yang susah mencari asal usul hutang. Dan ulun menemui bahwa waktu itu orang ini dalam kutip mapan malah dan orang yang punya mobil, punya rumah, tapi ternyata menyatakan televisi, anak istri kada tahu, dan jadi masalah. Dan sebagian riwayat pulang Nabi SAW itu ada sebagian riwayat kada mau menyelamatkan orang yang punya hutang. Ini sebagian riwayat malah yang riwayatnya dalam kutip Hasan itu kalau dalam ilmu hadis bisa dipakai acuan dalam amaliyah dan bisa juga jadi hujah beribadah, tapi kada sekuat hadis sahih. Hadis sahih itu banyak ada di kutub sita misalkan Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad. Nah itu boleh dipakai. Nah yang harus pengetahuan dulu, kalau ada orang yang berhutang entah itu ₹1 itu Nabi SAW itu jarang mau menolakkan mayitnya ya. Nah kenapa? Ulun pernah bertanya juga lawan itu, hampir mau tanyakan kenapa Nabi itu kada menolakkan kani. Kalau profesor itu menyampaikan kalau kita kada menyelesaikan hutang itu jatuhnya ke hadis sifat-sifat orang munafik. Nah kalau sifat-sifat munafik orang itu kalau dalam hadis tadi itu ada 3. Pertama, ketika dia berjanji dia ikat, ketika dia diberi amanah dia khianat, ketika dia dikasih sesuatu dia bohong terus. Nah itu bang yang disampaikan oleh Ustaz, Profesor. Kalau orang itu kadang menyelesaikan hutangnya, nah mudah-mudahan kalau kita mengamalkan yang namanya ayat Al-Baqarah 282 ya kan, misalkan cara kawaii menuliskan minimal kita bisa saksi, minimal kita bisa misalkan belum nih Ustaz, tapi utang bang 50.000 tarik Ustaz,
siapa kabar program beberapa lebih tertarik karena itu hujah ketika ya kan kita kan tahu masalah yang namanya siapa tahu lima teman ini dari hutang itu bukan hinaan kayak Nabi juga pernah hutang dulu pelana muda dan Nabi juga ketika menghutang itu melebihkan dulu tuh Nabi pernah hutang masalah hutang sahabat Ibnu Aziz itu sementara bagaimana Pak hutang ini kada ketemu dengan unta yang sama persis dengan yang umurnya 8 bulan itu dapatnya unta yang umur 2 tahun ya sudah kasihkan ke dia. Nah kayak itu Bang, ketika kita utang piutang ya kalau kita sudah mengutang itu minimal ada rasa hibah, jangan baik dulu ini ada juga di kasus menjami tapi kan bayarnya berlebih lah minum 100 dolar ini kan bayar 120 itu tuh masuk riba kan tapi belain kalau orang yang mengutangin niku bagi 100 misalkan utang 100 kubari 10 ribu itu berlebih itu seperti itu Nabi itu ajaran praktek utang piutang di dalam Islam kayak itu yang ulun pahami dan yang ulun temukan gitu dari beberapa hadis sampai hari ini kayaknya hukum ini malah jarang dipakai dalam kita kehidupan sehari-hari. Amun orang berhari kan jangankan hutang mengambil wadai gitu ditulisakan gitu nah yang ulun tahu ulun aja ulun sendiri gitu lah hutang ya hutang tuh Pak hutang malah cuma ulun akali lah maksudnya gini ulun berbandar lawan dokter Isa ulun berbandar lawan bapak perang karena itu ujian ulun misalkan ulun sudah lunas gitu jadi kayak itu lah kalau anda misalkan ada orang tulisannya bersaksi itu aja yang kau ulun sampaikan mudah-mudahan kita kalau mengamalkan dengan ayat